Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Akhirnya ketemu lagi bersama saya sendiri di konten beracau yang sudah lama sekali tidak dikerjakan. Mungkin di YouTube tuh sampai episode keempat atau enggak kelima nih gak salah. Dan pada malam hari ini tepat pada tanggal 7 Desember jam 11 nih, baru baru pulang dari kerja ya, dapat inspirasi untuk bahas sesuatu yang sebenarnya cukup, apa namanya, sebenarnya sudah telat ya, topiknya sebenarnya udah lama gitu, tapi entah kenapa tadi waktu utek-utek Twitter ada beberapa trending topik dan tagar yang hangat yang kemudian merujuk pada referensi di mana topik yang sebenarnya udah usang gini kembali akhirnya, muncul kembali ke permukaan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di beberapa trending topik Twitter nih, per tanggal ini di mana video ini direkam ya, ada beberapa tagar yang cukup viral yang sempat masuk ke dalam trending topik Twitter. Salah satunya adalah tagar Idul Fitri. Eh, ini agak sedikit lucu karena apa namanya, waktu aku lihat ya kok kenapa ada tagar tagar Idul Fitri gitu. Maksudnya ini hari raya kan masih tahun depan gitu. Maksudnya ini apa maksudnya kan seperti itu. Dan ternyata tagar Idul Fitri itu merujuk pada apa namanya, PPKM level 3 yang rencananya ini akan diberlakukan pada hari raya Natal dan Tahun Baru. Akhirnya terpaksa harus, bukan terpaksa, aku gak tahu juga ya itu terpaksa apa enggak, tapi entah kenapa tiba-tiba akhirnya batal, entah bagaimana, mungkin karena melihat dari situasi dan kondisi Indonesia yang mungkin sudah aman mungkin, atau mungkin ke tingkat positif COVID dan penularannya ya, masih sudah aman, sudah tingkat vaksinasi juga sudah tinggi, mungkin akhirnya dicabut gitu PPKM-nya gitu. Padahal kalau nggak salah jauh-jauh hari sebelum tanggal 25 Desember mendatang, tepat pada hari raya Natal dan Tahun Baru, pemerintah Indonesia sudah komitmen kayaknya nih. Komitmen banget bahwa ketika hari raya Natal dan Tahun Baru ini akan diberlakukan level PPKM level 3 di seluruh Indonesia kalau nggak salah. Padahal kalau nggak salah, sebelum adanya komitmen itu, kita di beberapa daerah juga sudah mengalami penurunan level PPKM sekitar beberapa bulan yang lalu. Apa namanya, setelah kita melalui berbagai macam PPKM berjilid-jilid, kalau nggak salah beberapa daerah juga sudah mengalami penurunan level di level yang hampir menyentuh level 1 kalau nggak salah. Di beberapa daerah masih ada yang level 2 ya. Rata-rata sudah level 2 level 1 sih. Makanya kan ketika pemerintah berkomitmen waktu itu untuk oke, aku akan memberlakukan level PPKM level 3 di hari raya Natal dan Tahun Baru, dan ternyata dibatalkan, entah kenapa. Mungkin kalian jauh lebih mengerti, mungkin aku juga sepertinya agak sedikit, kenapa nih dibatalkan gitu lah. Akhirnya kita kembali ke tagar itu, akhirnya kayak nyindir-nyindir tuh netizen kita, nyindir-nyindir kayak dulu kan, sebelum sebelum PPKM ini kan, bukan, maksudnya sebelum PPKM agak sedikit longgar ya, sempat ada beberapa tanggal merah itu, hari raya yang di kalender tanggal merah itu, bukan hari raya, hari di mana tanggal merah di kalender kalau nggak salah gitu. Itu sempat digeser kan. Jadi contohnya seperti apa ya, waktu itu ya yang sempat digeser. Jadi beberapa tanggal merah. Oh, ini seperti seperti hari hari tahun baru Islam. Kalau nggak salah digeser. Jadi misalnya aku lupa tanggal berapa. Misalnya jatuh besok tuh. Jadi besok nggak tanggal merah, meskipun kalendernya tuh di kalender tanggal merah gitu ya. Akhirnya diputuskan lusa gitu. Jadi sempat beberapa tanggal merah ya di kita di Indonesia itu sempat digeser ke lusanya gitu. Yang kemudian pemerintah berdalih bahwa itu bertujuan untuk mengurangi kerumunan dan segala macam gitu ya. Yang mana dari pertama kali keputusan itu dibuat, aku sudah pesimis bahwa
meskipun nanti akan digeser sampai lusa atau mungkin seminggu depan atau bagaimana, tetap tidak akan mempengaruhi kondisi gitu. Maksudnya kerumunan akan selalu terjadi dimanapun itu, tidak memandang apakah itu tanggal merah atau tanggal hitam gitu, bahwa kerumunan itu pasti akan ada. Jadi ketika pemerintah beralasan hal seperti itu, aku benar-benar gak tidak ada alasan yang jauh lebih bagus mungkin daripada alasan yang tadi ya. Jadi akhirnya ya kita maklumi lah seperti itu. Jadi memang sempat menjadi keanehan sendiri gitu. Dan ini pertama kalinya kan kita kalau nggak salah yang aku rasakan pertama kali melihat atau merasakan tanggal merah ternyata digeser besoknya gitu. Jadi yang harusnya tanggal merah kita ubah sendiri tanggal hitam gitu, jadi seperti tanggal biasa gitu kan. Ini yang kemudian menjadi polemik, dimana ketika apa namanya waktu hari raya Natal yang besok harusnya akan diberlakukan ppkm level 3, akhirnya akhirnya apa ya akhirnya dibatalkan gitu. Itu yang kemudian netizen tuh dan beberapa aku juga sih kayak kayak aduh, ini sebenarnya aku tidak mau menyorot bahwa apakah aku mendukung gitu ya, maksudnya mendukung mendukung tidak diberlakukannya ppkm di hari raya Natal dan tahun baru atau harus diberlakukannya. Tapi ini masalah ini konsisten saja sebenarnya sih. Masalah dari kebijakan yang pertama ya itu kembali lagi bahwa ketika alasannya sudah aneh gitu, maksudnya ketika ketika pemerintah menggeser-geser tanggal merah, kemudian hari libur juga digeser-geser dengan alasan yang kurang 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 apa ya kurang 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 bagus lah. Itu sudah menjadi polemik gitu. Kemudian ditambah dengan waktu itu rentetan ppkm yang berjilid-jilid yang tidak yang sepertinya tidak ada henti gitu ya, membuat masyarakat kita tuh semakin semakin kayak kayak ini apa sih, kita kita nih sebenarnya mau digimanain gitu loh. Yang kemudian merujuk pada hari ini gitu, di mana kehebohan kembali terjadi gitu loh. Jadi memang eh, mungkin mungkin ada alasan yang lebih masuk akal kenapa ppkm level 3 apa namanya diundur atau mungkin dibatalkan ya. eh yang jelas ketika situasi yang sekarang sudah cukup aman, tapi tetap harus prokes, apalagi varian COVID-19 ada yang baru gitu ya dan itu sudah ditemukan gitu ya. Memang membutuhkan kecakapan dari pihak pemerintah dan juga dari pihak pembuat kebijakan yang membutuhkan membutuhkan kecakapan dan juga membutuhkan keterampilan yang bagus untuk berkomunikasi kepada masyarakat gitu. Jangan membuat seolah-olah masyarakat bingung gitu loh. Jangan membuat masyarakat berharap dan terus berharap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap situasi tertentu membuat kita sebagai masyarakat awam itu bingung sendiri gitu. Jadi memang untuk menilai situasi seperti ini memang tidak mudah gitu, dan aku yakin pemerintah juga sudah bekerja keras dalam menangani hal ini gitu ya. PPKM diperpanjang berjilid-jilid, kemudian sampai level-level dan segala macam, itu adalah bentuk upaya pemerintah untuk menangani atau menanggulangi COVID-19 ini agar tidak tersebar kemana-mana gitu, dan itu oke lah gitu, meskipun alasan atau mungkin tujuan dilakukan untuk dalam implementasi kebijakan itu agak sedikit sekali lagi pendapat saya cukup aneh ya gitu. Tapi it's okay. Jadi uh, perlu adanya konsistensi kebijakan dari pemerintah untuk terus menggiring bukan menggiring, membimbing kita sebagai masyarakat untuk terus mematuhi, terus memberikan rasa-rasa optimis bahwa kita nih sebenarnya sudah berada dalam jalan yang benar gitu untuk menangani COVID-19 ini gitu. Tinggal bagaimana cara penerapan, bagaimana cara pemerintah bersikap dan komunikasi pemerintah terhadap publik biar lebih jelas, tidak ada simpang siur dan segala macam. Itu yang kita minta sebenarnya. Itu yang mungkin akan menjadi salah satu sarana bagi baik dari pemerintah membuat kebijakan, membuat peraturan, dan juga masyarakat awam yang selalu diberikan harapan namun tidak ada kepastian gitu. Uh, Dalam beberapa bulan terakhir ini komunikasinya bahkan cenderung nggak ada banyak miskomunikasi gitu ya. Jadi
Apapun itu, apapun alasannya kenapa PPKM level 3 yang harusnya kembali lagi ya. Ah, sekali lagi bahwa aku tidak berada dalam posisi mendukung PPKM level 3 ini berhenti atau malah mendukung untuk terus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan PPKM level 3 dalam rangka hari raya Natal dan tahun baru ke depan gitu. Perjalananku fokus kepada bagaimana pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan gitu. Kalau misalnya mungkin orang awam akan bilang seperti ini, kalau misalnya semua hari-hari penting yang hari libur, hari-hari yang di kalender tanggal merah semua digeser, ya mungkin ya bagi masyarakat awam akan mengatakan bahwa ya harus adil dong gitu loh. Ketiga, ketiga, harus adil dong, semuanya harus digeser gitu. Itu yang membuat akan jadi kebijakan yang tidak konsisten ketika ada momen-momen seperti ini, akhirnya ya itu yang akan menjadi kericuhan, bukan kericuhan, sorry, akan menjadi keriuhan di media sosial atau akan menjadi sebuah perbincangan hangat gitu. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah kita masih belum bisa apa ya, masih belum bisa, ya mungkin bukan belum bisa tapi lebih ke mencoba untuk lebih konsisten lagi ya. Namanya juga mencoba gitu, pasti ada trial dan error gitu ya. Dan ya, we hope pemerintah bisa ya untuk terus menggiring atau membimbing kita sebagai masyarakat awam ke jalan yang lebih baik. Dan semoga kasus-kasus seperti ini ya tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depan, agar tidak menimbulkan keriuhan para netizen kita yang terhormat, yang sangat barbar, yang sangat kritis ya dalam menanggapi dan menilai suatu topik tertentu di negeri kita gitu ya. Oke, kalau begitu thank you udah nonton ya. Mungkin cukup dulu untuk episode Meracau kali ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan tetap apa namanya, berjaga jarak ya agar semuanya tetap aman gitu, baik Anda dan juga keluarga Anda. Thank you, bye bye semuanya.